Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes! Yang piket hari ini siapa? Ya, kelasnya sudah rapi ya, sudah bersih. Sudah bagus sekali. Nah, kalau kelas kayak gini, kita belajar juga akan nyaman. Oke. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya, mangga disiapkan dulu. Dipimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen ya. Anissa, Eka, Lea, Nurgina, Yayang. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Bagus sekali. Nah, sepertinya kalian sudah mulai bosan ya. Jam segini jam-jam rawan. Nah, biar kalian tetap konsentrasi, kita tepuk tangan dulu. Tapi tepuk tangannya ada caranya. Nah, kalau Ibu bilang tepuk tangan, berarti kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang tepuk, berarti jangan tepuk tangan. Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Nah, kalian sudah paham ya? Anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, kalian masih ingat tidak pelajaran apa sih yang kemarin kita bahas? Atau yang minggu kemarin kita bahas tuh tentang apa sih? Anissa, masih ingat tidak? Minggu kemarin kita ngebahas apa? Benar sekali. Minggu kemarin kita membahas mengenai HAM. Nah, Eka, masih ingat tidak? HAM itu apa? Ya, baiklah. Jadi, anak-anak, HAM itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap individu. Jika hak kita diganggu oleh orang lain, berarti itu merupakan pelanggaran HAM. Orang lain tidak boleh mengambil hak kita. Kali ini insya Allah kita akan membahas materi mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, coba anak-anak dibuka buku paketnya, halaman 125. Ya, semuanya harus dibuka ya. Nah, Ibu juga akan menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran kita. Ibu harapkan kalian bisa membangun nilai-nilai toleransi dan perdamaian, mengetahui dan memahami faktor pendukung dan faktor penghambat integrasi nasional. Nah, anak-anak, bisa dilihat ya ini. Ini adalah peta negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan atau biasa disebut juga negara maritim. Coba Yayang masih ingat tidak negara maritim itu apa? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah teritorial lautnya lebih luas dari daratannya. Selain memiliki wilayah lautnya yang lebih luas, Indonesia juga memiliki keberagaman
Keberagaman apa? Keberagaman budaya, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, bahkan bahasa. Misalkan, di Pulau Jawa banyak sekali bahasa yang digunakan. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ya. Lalu, Indonesia juga memiliki alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Yang kedua ini adalah bendera. Bendera kita apa? Bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa. Ya, bahasa kita bahasa apa? Bahasa pemersatunya atau bahasa nasionalnya? Bahasa Indonesia. Dan kita patut bangga bahwa bahasa kita, bahasa Indonesia itu dipelajari. Di luar negeri juga ada yang mempelajari bahasa kita. Dan ini ada lambang negara. Lambang negara kita apa sih? Yayang, lambang negara kita apa? Burung Garuda. Dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Letaknya di mana? Letaknya di bawah burung Garuda. Menggunakan pita ya. Lalu ada lagu kebangsaan. Eka, lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Lalu ada lagu-lagu perjuangan. Lalu selanjutnya ada integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin ya. Artinya integrate. Artinya apa integrate itu? Artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional adalah bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan keberagaman, suku, bangsa, ras, budaya, agama, dan bahasa, dan lain-lain. Lalu ada faktor-faktor pendukung dalam integrasi nasional. Yang pertama ada memiliki rasa senasib seperjuangan. Kita tahu bahwa kita dahulu telah dijajah oleh bangsa lain, berarti kita memiliki rasa senasib seperjuangan. Lalu ada pengamalan ideologi nasional. Ideologi kita yaitu ideologi Pancasila. Lalu ada keinginan untuk bersatu, bahwa kita itu harus bersatu bersama-sama. Lalu ada antisipasi ancaman dari luar. Kita harus mengantisipasi ancaman-ancaman apa dari luar terhadap negara kita. Lalu ada semangat gotong royong, kita harus gotong royong, bekerja sama, solidaritas, dan toleransi antar agama, saling menghargai satu sama lain. Lalu ada yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada faktor pendukung, berarti ada juga faktor penghambat. Yang pertama ada heterogen. Banyaknya bangsa di negara ini dikhawatirkan ada beberapa kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri. Ini yang akan menyebabkan suatu konflik. Yang kedua ada etnosentrisme atau fanatisme terhadap sesuatu yang menganggap apa? Menganggap kelompoknya kelompok paling baik, kelompok paling tinggi, dan sedangkan kelompok yang lain tidak. Lalu yang ketiga ada apa? Ada ketimpangan, artinya ketidakadilan dari kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan adanya ketidakmerataan pembangunan. Lalu terakhir ada apa? Gangguan dari luar yang dikhawatirkan dapat menyebabkan
perpecahan. Nah, anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan apa yang Ibu tadi sampaikan? Ya, yang lainnya, Lea, mau menyampaikan? Oke, baiklah. Nah, anak-anak, coba perhatikan dulu kelima jari kalian. 5 jari ya. Kelima jari kita memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tetapi jika kita mengangkat beban 5 kilo hanya dengan satu jari, apakah itu akan terangkat? Tentu saja tidak. Kita akan bisa mengangkat beban seberat 5 kilo itu atau bahkan lebih dengan menggunakan kelima jari kita. Makanya kita harus bersama-sama, tidak bisa bersatu saja, tidak bisa satu jari, atau kita bisa menggunakan 5 jari. Nah, begitu juga dengan keberagaman Indonesia. Indonesia mampu memperkukuh negara kita apabila semua masyarakat, semua stakeholder yang ada bersatu, ya, bersatu seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang belum paham? Ya, ada yang belum paham mengenai materi yang Ibu sampaikan? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, sebelum pulang, Ibu ada tugas dulu untuk kalian. Nah, tugasnya apa? Tugasnya begini. Coba kalian jelaskan bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi saat ini. Ya, ditulis di buku catatan kalian, lalu dikumpulkan sekarang. Oke, sebelum pulang. Ya, baik. Sudah ya, semuanya sudah mengumpulkan? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ilmu kali ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.